Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penggerak, jumpa lagi bersama saya Aini Maria Ulfa, CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Kali ini kita akan belajar tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Inquiry Apresiatif atau IA, pendekatan manajemen perubahan Bagja. IA adalah strategi perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. IA adalah solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya, dan IA berfokus pada potensi dari masing-masing individu pada kelompok, sehingga potensi ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dua kata kunci. Yang pertama adalah kekuatan, dan yang kedua adalah tentang Bagja. Bagja ini adalah langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja meliputi tahapan B untuk buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya usung adalah terwujudnya murid religius, mandiri, dan peduli lingkungan. Aspek religius ini sebagai pondasi utama untuk menumbuhkan karakter yang lain. Kemudian mandiri untuk mewujudkan karakter baik dari murid untuk bersosialisasi, mengambil keputusan, kepemimpinan, dan bertindak. Kemudian yang ketiga, peduli lingkungan adalah sebuah kondisi di mana siswa dibiasakan untuk melestarikan lingkungan sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Lantas perubahan apa yang akan dilakukan? Maka prakarsa perubahan yang kami angkat adalah mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Mari kita pahami langkah Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang pertama, buat pertanyaan. Nah, pertanyaan dari penulis adalah apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, mencari dari berbagai literatur tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan. Kemudian yang kedua, mencari literatur cara meningkatkan kemandirian murid melalui berbagai sumber. Dan yang ketiga, menggali informasi melalui kepala sekolah dan teman sejawat tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Langkah kedua dalam Bagja adalah ambil pelajaran. Nah, pertanyaan dari ambil pelajaran ini adalah yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari tahu teman yang pernah menerapkan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan observasi harapan siswa. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Pada langkah ini, kami diminta untuk bermimpi tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang ketika perubahan dilakukan. Nah, pertanyaan yang muncul dari gali mimpi ini adalah yang pertama, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan bila mana pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian terlaksana? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan murid dan teman sejawat? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan kemandirian anak bila mana pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan terlaksana? Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat catatan selama proses pembelajaran, melakukan proses refleksi pembelajaran, melakukan observasi tingkat kemandirian anak dalam pembelajaran, dan yang ketiga, membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berbasis lingkungan. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Nah, pertanyaan pada langkah keempat ini adalah apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menjalin hubungan positif dengan murid, berkolaborasi dengan teman sejawat, memetakan kekuatan atau potensi yang dimiliki murid dan sekolah, merencanakan dan membuat skenario pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian, kemudian melaksanakan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan,
Kemudian yang terakhir melakukan refleksi dan evaluasi. Langkah terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan dari atur eksekusi ini adalah siapa yang berperan dalam mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Kemudian, bagaimana meningkatkan kemandirian melalui pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat. Kemudian mengajak rekan untuk mengobservasi pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan refleksi pada anak, membuat catatan kejadian, mengobservasi kemandirian siswa selama proses pembelajaran.